Perkenalkan, nama saya Darlan Harahap dengan NIM 21053005. Nah, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan ekonomi. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu ini. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang badan usaha dalam perekonomian. Masuk pada pembahasan materi kita tentang badan usaha dalam perekonomian, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita ini. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga pengertian dari badan usaha milik swasta. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara, bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta, dan juga bentuk-bentuk dari badan usaha milik daerah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan peran dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga peran dari badan usaha milik swasta dalam perekonomian. Kira apa ya definisi dari badan usaha dalam perekonomian itu? Nah, pasti nih teman-teman bertanya-tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, mari kita simak video berikut ini. Definisi dari badan usaha itu sendiri ialah suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi. Nah, ditinjau dari kepemilikan modal, badan usaha itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN itu sendiri adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, yang dimaksud dengan negara yang dipisahkan itu yaitu kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN untuk dijadikan modal dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik pemerintah daerah. Dan tujuan dari pendirian perusahaan daerah ini untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS, di mana BUMS ini suatu badan usaha yang modalnya merupakan milik swasta, baik itu perorangan maupun sekelompok orang. Nah, jika modal BUMN itu dimiliki oleh pemerintah, maka modal BUMS ini berasal dari perorangan atau sekelompok orang yang bersepakat untuk mendirikan suatu usaha untuk mencapai laba yang contoh perusahaan-perusahaan perseroan itu yaitu 1. PT Wijaya Karya, yang keduanya itu PT PLN, yang ketiga yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan PT Telkom Indonesia. Bentuk-bentuk BUMN yang kedua yaitu perusahaan umum atau perumi, di mana contoh perusahaan yaitu perusahaan umum Bulog dan juga perusahaan listrik negara atau PLN. Yang ketiga yaitu perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri, dan juga PPD yaitu perusahaan milik negara di bidang transportasi atau angkutan umum. Sedangkan bentuk-bentuk dari badan usaha milik daerah atau BUMD itu yang pertama yaitu perusahaan daerah atau PD,
di mana contoh dari perusahaan daerah ini ialah Ban Bekasi dan Ban Jakarta. Yang kedua yaitu perseroan terbatas atau PT, di mana contoh perusahaannya adalah PD AIM atau Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor dan PDAM Mult Kota Semarang. Adapun bentuk-bentuk dari badan usaha milik swasta itu, yang pertama ialah satu badan usaha milik swasta nasional, di mana perusahaannya terdiri dari satu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan firma atau disingkat dengan FA, yang ketiga persekutuan komanditer atau disebut juga dengan CV, dan yang keempat ialah perseroan terbatas atau PT. Contoh dari perusahaan perseorangan itu seperti usaha milik pribadi seperti terlihat pada gambar, yaitu usaha menjual oleh-oleh berupa makanan. Selain itu, juga perusahaan perseorangan itu seperti butik atau toko baju. Sedangkan perusahaan komanditer itu, contoh perusahaannya yaitu CV Karya Baru dan CV Java Jaya. Nah, sedangkan contoh perusahaan perseroan terbatas itu, contohnya PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia. Yang kedua yaitu badan usaha milik swasta asing, di mana badan usaha ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, yaitu penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Contoh perusahaan asing yang ada di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia, KFC, dan juga Ban Citilink. Pun peran dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan juga badan usaha milik swasta dalam perekonomian itu ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah peran dari badan usaha milik negara. Ada beberapa peran yang dimiliki oleh badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional. Yang pertama yaitu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati oleh usaha pribadi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pelayanan umum seperti membangun jalan, fasilitas sekolah, atau kesehatan, dan juga penyediaan air bersih. Yang keempat yaitu penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Yang kelima yaitu sumber penerimaan negara seperti pajak, keuntungan perusahaan, maupun dari hasil produksi. Dan adapun peran dari badan usaha milik daerah itu sendiri ialah sebagai berikut. Ada beberapa peran yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah dalam perekonomian. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian daerah. Yang kedua, memperluas lapangan kerja di daerah. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan produksi suatu daerah. Dan yang keempat yaitu mengusahakan pembiayaan dan pemerataan pembangunan daerah tersebut. Yang kelima yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang keenam yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha di daerah. Yang ketujuh yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa kepentingan publik. Yang kedelapan yaitu perintis kegiatan usaha yang kurang diminati oleh swasta. Nah, sedangkan peran badan usaha milik swasta itu sendiri dalam bidang perekonomian yaitu ada beberapa peran badan usaha milik swasta dalam pengembangan perekonomian di Indonesia.
Yang pertama yaitu meningkatkan penerimaan devisa negara karena aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua yaitu membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran. Yang keempat yaitu ikut membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya. Nah, dari penjelasan materi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya badan usaha milik negara atau BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dari kekayaan negara yang dipisahkan ini yaitu bahwasanya kekayaan negara itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk dijadikan modal badan usaha milik negara atau BUMN. Sedangkan badan usaha milik daerah itu atau biasa kita sebut dengan BUMD itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, sedangkan badan usaha milik swasta itu atau BUMS itu sendiri adalah badan usaha yang modalnya merupakan dimiliki oleh swasta, baik itu perorangan ataupun sekelompok orang. Nah, jika BUMN itu modalnya dimiliki oleh pemerintah, maka lain hal dengan BUMS ini, yang dimana modalnya ini berasal dari sekelompok orang atau perorangan yang bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha untuk mencapai laba yang telah ditargetkan. Cukup sekian penjelasan dan juga kesimpulan kita pada mata pelajaran pendidikan ekonomi ini, yaitu yang membahas tentang badan usaha dalam perekonomian. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.